Hello, selamat datang kembali di Studio Bocor. Ya, pastinya kami akan membocorkan film sampai tuntas. Film India kali ini judulnya adalah Sufna. Film ini diperankan oleh Tania sebagai Tech dan Amy Ferg sebagai Jagjit. Guys, apa kabar nih yang belum pada disapa di kolom komentar? Ada akun yang namanya Miss Ugly Tit. Terus juga ada Meila Puri, seneng ya bisa nemenin gabutnya nih. Terus juga ada Bunda Kece, hai Bunda. Terus hai juga Liani, Aushaf, Andi, Aira. Lanjut Sri Ulala dari Medan dan juga Sri Andalia. Thank you. Lagi deh ya, saya sapa lagi dikit lagi. Ada Latifa Maika Azahra. Terus Ingrid Dewi. Ada lagi akun yang namanya Badriah Ria di Banten. Dan Kartina Jaya dari Palembang. Aduh, gak bisa langsung semuanya disapa berbarengan ya. Sabar, tungguin video selanjutnya. Oke, yang belum disapa ya. Yang pasti, semua yang nonton channel ini semoga dihindarkan dari gundah gulana. Semua yang dipengenin semoga terwujud selama itu positif. Dan yang hatinya ngerasa sepi, semoga cepat terisi. Plus yang udah punya pasangan, langgeng sampai kakek nenek. Amin. Kita mulai cerita film Sufna. Film ini dibuka dengan adegan seorang gadis kecil bernama Tech. Dia itu selalu diperlakukan tidak baik oleh paman dan bibinya pokoknya. Bener-bener gak berharga lah sepertinya ya. Nah, Tech ini ibunya meninggal dunia. Nah, sekarang dia selalu menunggu kehadiran ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah salah satu pasukan tentara India yang katanya sudah hilang. Nah, sebagai seorang anak, dia tuh selalu merindukan cita kasih seorang ibu. Jadi selalu berharap bahwa suatu hari nanti dia akan bisa bahagia. Suatu hari nanti dia akan bisa bertemu dengan ayahnya. Masih berharap dan menunggu ayahnya kembali gitu. Sampai belasan tahun kemudian, si gadis kecil ini sudah menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Aduh, cantik banget loh. Dan dia masih selalu melamun menanti ayahnya. Gadis ini tumbuh menjadi perempuan yang penuh kasih sayang. Persis seperti bapaknya, seperti ayahnya. Nah, suatu hari satu keluarga ini harus pindah ke tempat yang lain. Tech dan juga keluarganya bekerja memetik kapas di ladang. Nah, kita ke tempat lain ya, ke cerita yang berbeda. Seorang cowok bernama Jit sibuk menjadi seorang paman yang menjadi beban hidup kakaknya dan kakak iparnya. Meskipun saling ngomel-ngomel, mereka itu saling menyayangi dan juga saling support gitu. Jit ini punya 5 ponakan yang baik-baik, cowok semua nih keponakannya, dan sangat menghormati dia, walaupun dia jadi paman yang nyebelin. Jadi guys, ternyata Jit dan juga kakaknya, bahkan temannya Jit itu juga menjadi bagian di ladang kapas ini gitu. Jadi mereka tuh menghitung hasil dari para pemetik. Pas giliran petikannya si Tech, temennya Jit yang namanya Tarsim ini, panggilannya Bang Sima ini, mulai gimana gitu. Kayaknya dia suka juga nih ke Tech ya. Makin hari, Jit ini makin rajin membantu kakaknya ngurusin ladang kapas. Padahal sebelum-sebelumnya gak pernah gitu. Dan Jit makin jatuh cinta. Dia makin punya kesempatan untuk ngelihat Tech terus-menerus. Sering ngintip dari kejauhan gitu. Hanya saja Jit ini belum punya keberanian bener-bener untuk mendekati Tech. Ya paling gak dia dari jauh lah ngelihatnya. Nah, cerita selanjutnya nih, 3 bersahabat ini lagi bersama-sama di ladang mengawasi para pemetik kapas. Nah, si Tarsim nih, Bang Sima nyamperin Tech. Dia bilang kalau kapas yang dipetik oleh Tech ini kurang banyak katanya. Masih perlu dipetik lagi yang lainnya. Akhirnya mereka berdua sama-sama ke tengah ladang nih gitu kan. Si Jit ngeliat, Jit lalu mengikuti mereka. Ala-ala cemburu gitu deh kayaknya dia ya kan. Nah, salah satu teman mereka ini sadar kalau Jit dan Tarsim sama-sama menyukai orang yang sama, alias sama-sama menyukai Tech. Di tengah ladang, Bang Sima ini mengakui kalau dia tuh suka dan cinta sama Tech. Nah loh. Dan sama mbak-mbak ini ditolak mentah-mentah. Karena kesel ya, dia bahkan juga menjauhi Jit. Dia kesel lah pokoknya. Lucunya nih guys, besoknya Jit ini dengan polos malah curhat sama Sima kalau dia tuh suka banget sama Tech. Dan dia minta tips alias minta saran gimana caranya supaya bisa deket dengan Tech. Emang dasar si Sima ini juga suka sama Tech ya. Akhirnya dia ngasih tips. Tipsnya usil nih. Jit katanya harus mendekati hewan yang lagi mau bercumbu nih. Sambil ngelihat mereka bercumbu, Jit itu harus membuat tali simpul. Kemudian tali tersebut nantinya harus diikat di dipan tempat di mana Tech tidur. Niscaya katanya besoknya dia akan jatuh cinta dengan Jit. Astaga. Dan tips apa sih ini guys? Dan ternyata Jit mengikuti saran tersebut. Tapi tenang guys, masih ada acara lain. Jadi
Jit ini diem-diem ya membeli buku cara jitu untuk menaklukkan hati seorang gadis. Dia membaca sampai larut malam. Sampai-sampai kakaknya Jit ini berprasangka baik loh. Bukan prasangka buruk ya. Dia berprasangka baik. Dikiranya Jit itu belajar sampai larut malam gitu. Iya sih bener belajar dengan tekun. Tutorial untuk menaklukkan gadis. Lanjut, keesokan paginya. Pagi-pagi banget, Jit ini bangun dan bersiap melakukan ritual yang diperintahkan oleh buku tersebut ya. Lagi-lagi, kakaknya Jit mengira kalau Jit ini rajin. Salah satu ritual yang harus dilakukan oleh Jit adalah mengambil tanah kuburan dan menyebarkannya. Duh, ada-ada aja kan ya. Tapi ya tetap aja dilakukan oleh Jit. Kemudian guys, Jit ini rajin banget bersih-bersih rumahnya Tek dan bibinya, cuci baju dan lain-lain. Jadi pas Tek dan juga bibinya pulang ke rumah semuanya tuh udah beres. Wow. Jit juga yang menambahkan kapas ke karungnya Tek supaya berat dan nilainya tinggi. Lama-kelamaan Tek tahulah kalau itu kelakuannya Jit gitu. Intinya Jit yang banyak membantu dia. Tek juga diam-diam ngintip dia loh. Ngintip Jit sambil senyum-senyum. Mulai suka nih kayaknya. Mereka berdua akhirnya memang jadi deket setiap harinya. Mulailah mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sampailah pada momen di mana Tek menerima gajinya yang dibagikan oleh Tarsim. Tarsim mencoba menerima keadaan kalau Tek itu jatuh cintanya ke Jit. Tapi di sini Tarsim membocorkan tentang kematian ayahnya Jit. Dan tiba-tiba Tek kecewa banget. Dia mendatangi Jit dan bertanya tentang ayahnya Jit. Akhirnya terungkaplah di sini dari Jit sendiri kalau ayahnya memang meninggal dunia dengan bunuh diri karena dililit hutang. Tapi menurut Tek, dia berusaha menyadarkan Jit nih kalau ayahnya sebagai petani meninggal dunia bunuh diri bukan karena dililit hutang, tapi karena berusaha menjaga tanah yang ia miliki. Sementara Jit sekarang malah mau menjual tanah itu. Tek meminta Jit untuk menebus tanah itu, tapi Jit malah salah paham. Ia mengira kalau perempuan yang di depannya dia itu lebih suka dengan pria yang kaya yang punya tanah. Padahal maksudnya Tek adalah supaya Jit itu harus bisa menjadi laki-laki yang bekerja keras, gak cuma foya-foya dengan uang tanah dari ayahnya yang dijual gitu. Karena kesel, Tek pergi. Sebelum pergi, Tek sempat bilang kalau orang di dunia ini yang sekarang ini dipengenin banget oleh Tek adalah Jit. Tapi kok malah gini? Intinya dia kecewa banget dengan caranya Jit menjalani hidup. Mereka kemudian berpisah tanpa kabar. Jit merasa berat banget dengan hal yang diminta oleh Tek. Belajar dengan giat, kerja keras. Dia ngerasa dia gak akan pernah bisa melakukan hal itu gitu. Nah, selama Jit hilang gak ada kabar, Tek udah sedih banget. Keinget-inget, kangen-kangen gitu kan. 13 bulan gak ada kabar loh dia menghilang. Suatu hari, bibinya Tek ini bertanya ke kakaknya Jit gitu. Kemana ya Jit, kok lama gak kelihatan, katanya gitu. Kakaknya Jit ini menjawab, dan pas itu tuh pas banget ada Tek di situ. Kabarnya Jit itu kuliah dan belajar dengan giat. Pas denger itu, Tek seneng banget. Artinya Jit mau mendengar nasihatnya Tek kan. Cerita kemudian beralih deh ke Jit yang ada di kampus. Dia berteman dekat dengan seorang cewek. Mereka tuh sering banget bercanda bareng, emang udah deket lah ya. Nah pas temennya Jit ini lagi ulang tahun, di dalam laboratorium mereka tuh lagi berdua gitu. Temennya berusaha pokoknya pengen berduaan gitu. Intinya pas dia pengen ngomong sesuatu, di momen ini Jit malah dapat kabar dari temennya yang melihat kalau Tek itu sedang sering senyum-senyum sendiri dan berdoa untuk Jit supaya lulus kuliah dengan nilai yang bagus. Jit di sini langsung terharu karena selama ini dia udah salah paham ya kan. Dia masih berpikir kalau Tek itu hanya mau dengan laki-laki yang kaya raya lah pokoknya. Akhirnya dia sadar kalau sebenarnya Tek selama ini mengajarkan Jit untuk berpikir lebih maju. Karena keluarganya dia itu kan terutama kakaknya masih mampu membiayai dia kuliah ya kan. Beda dengan Tek yang memang gak mampu untuk sekolah. Intinya Tek ini justru menginginkan yang terbaik untuk Jit. Nah teman dekatnya Jit yang di kampus ini lalu menyuruh Jit pulang ke desa dan minta maaf pada Tek. Sampai di kampung tercinta akhirnya mereka bertemu. Awalnya Tek tuh kayak jual mahal gitu, kayak males gitu mau ketemu sama Jit. Tapi akhirnya mereka bertemu juga berdua. Jit minta maaf sedalam-dalamnya karena selama ini udah salah menilai Tek gitu. Mereka akhirnya baikan lagi, menjadi sahabat dekat. Yah, sahabat. Yaudah deh ya. Yang penting di sini sempat juga diceritain nih kelanjutan hidupnya Tarsim. Jadi ternyata ya guys, dia tuh sekarang udah jadi agak pendiam. Kenapa? Karena dia dinikahkan oleh keluarganya. Dan yang menjodohkannya adalah dalangnya ini adalah Jit dan temannya. Kok bisa ya?
Jadi ceritanya gini, mereka bertiga ini kan memang teman baik ya kan. Tapi Jit ini tetap kesel lah ke Tarsim karena pernah ngejelek-jelekin keluarganya gitu. Dia lalu berbuat jahil ke para ibu dan nenek di kampung tersebut. Dia mengatakan kalau Sima ini suka ngegodain cewek-cewek dan minta bantuan ibu-ibu ini untuk bisa membuat Sima segera dinikahkan supaya bisa stop menggoda para wanita di kampung gitu kan. Lalu ibu-ibu ini setuju. Satu persatu dari mereka ala-ala ngadu dan marah-marah ke Victor. Pokoknya ada yang ngaku digodain gitu kan. Ayahnya Tarsim singkat cerita karena ayahnya malu nih ya. Akhirnya Sima dijodohkan dengan seorang wanita yang cantik banget, namun galak. Istrinya Sima mampu mengendalikan dia jadi nurut, pendiam, dan menurut pokoknya deh dengan semua apa yang dikatakan oleh sang istri. Sebelum Tek balik ke rumah, dia berpesan ke Jit untuk segera kembali ke kampus dan selesaikan ujian akhirnya dengan baik. Nah, sebelum balik ke asrama juga nih, ke asrama kampusnya, Jit ini ngasih handphone ke Tek gitu. Hasil dari Jit jadi kuli kayu. Ya ampun, tapi Jit gak mau cerita ke Tek. Jadi, Jit mulai menjadi laki-laki yang mau kerja keras nih sekarang. Sepanjang hari mereka sering telepon-teleponan, saling cerita. Tek juga cerita tentang dia yang pengen banget tahu gimana rasanya kue ulang tahun. Enak gak sih gitu. Tek juga cerita tentang ayah dan ibunya. Betapa dia merindukan dan masih menunggu ayahnya. Tek dan Jit ini selalu saling memberi kabar. Bahkan Tek juga sempat membantu Jit dengan memberi gelang emasnya demi membantu Jit bisa segera menyelesaikan kuliah dan mengisi form pekerjaan. Jadi dia tuh harus bayar kalau untuk dapetin banyak form gitu loh, untuk nulis pekerjaan, lowongannya apa yang mau dia mau gitu. Ya ampun, padahal gelang-gelang itu adalah kenangan dari ibunya Tek dan ia menyimpannya dari dulu. Jit sebenarnya juga menolak, tapi Tek memaksa. Suatu hari gak tahu gimana nih ya, Tek ini kok malah tiba-tiba dijodohkan dengan pria lain. Waduh, dan tanpa ada drama penolakan, Tek mau aja menerima lelaki pilihan keluarganya itu loh. Ini gimana ya? Pas Jit tahu kabar ini dia gak terima. Dia bilang, lalu gimana dengan kita gitu? Tek dengan santai dia menjawab, hah, ada apa dengan kita? Kita masih bisa jadi teman baik, baik-baik aja, dan selalu akan baik-baik saja katanya. Tek juga bilang kalau dia miskin dan gak sekolah, gak akan cocok bersama Jit. Apa sih Tek ini ya? Main menyimpulkan aja. Jit kekeh mau ngomong sama keluarganya gitu, tapi Tek melarangnya. Intinya dia harus menerima perjodohan ini. Dengan wajah yang seakan-akan baik-baik saja dan juga ceria dia pergi meninggalkan Jit. Namun sambil berlalu Tek nangis berurai air mata. Jit ternyata diam-diam gak hilang akal. Dia ngajak dua teman dekatnya itu untuk mencari Kulwinder. Itu adalah calon suaminya Tek. Skenarionya adalah mereka bertiga mau pura-pura jadi pacarnya dari Tek. Wow, supaya Kulwinder berpikir bahwa Tek itu gadis nakal dan gak jadi dinikahi. Ada-ada aja kan ya guys. Pertama mereka bertemu dengan Kulwinder dan memberi kabar tersebut. Ternyata mereka salah orang. Namanya sih sama-sama Kulwinder ya. Kita lanjut ke Kulwinder yang lain, masih di lokasi yang sama. Sepertinya ini orang yang benar. Setelah mereka bertiga ngasih tahu kalau Tek adalah pacar mereka lalu pergi dan Kulwinder dia membisu. Tapi ternyata beberapa lama kemudian Jit datang nyamperin Kulwinder lagi sendirian. Dia berceritalah tentang Tek dan dia yang sebenarnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Kulwinder ternyata baik-baik aja, dia gak apa-apa gitu. Dia memaklumi, bahkan dia setuju untuk memberikan Tek kembali ke Jit. Dia gak apa-apa karena dia merasa laki-laki baiklah Jit ini gitu kan. Dan katanya juga dia juga akan membantu. Namun kenyataannya sampai di rumah, yang awalnya Kulwinder ini baik-baik ngomong ke Tek gitu kan, akhirnya dia malah memukuli dan ngadu ke bibinya plus ke yang lainnya. Lagi-lagi Tek dipukuli. Intinya pernikahan masih akan tetap berlangsung. Tarsim juga memberi kabar yang sama ke Jit karena dia mendengar pas keluarga Tek datang ke ayahnya Tarsim untuk pinjam uang demi menikahkan Tek dengan Kulwinder ya kan. Karena terhalang oleh jarak, akhirnya Jit minta tolong pada teman-teman tercintanya itu untuk menemui Tek. Ternyata ada aja caranya Tarsim. Dia pura-pura ditelepon sama istrinya gitu. Dan istrinya ceritanya mau ngomong sama si Tek by phone. Padahal sebenarnya di telepon itu adalah Jit yang mau bicara dan minta Tek untuk tidak menikah. Ia meminta Tek untuk menunggu 2 hari lagi. Tek kemudian menjawab yang intinya dia akan menunggu di rumah majikannya. Lalu setelah itu Tek menghilang guys. Seluruh keluarga gak tahu dia di mana. Sampai Kulwinder pun calon suaminya ini panik dan marah. Bahkan dia juga memaki paman dan bibinya Tek.
Dan di mana keberadaan Tag? Ternyata memang ada di rumah majikannya, tapi dia sembunyi di bawah lemari. Gila, dia berhari-hari ada di situ. Gulwinder dan teman-temannya menemui Jit pas baru aja turun dari bus. Dia langsung memukuli berkali-kali. Dia bertanya di mana Tag berada gitu kan. Karena dipukuli berkali-kali, Jit akhirnya membalas. Dia bahkan memukul mereka bertiga. Semuanya justru kewalahan ngadepin Jit. Akhirnya, Jit berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Dan dia sekarang berada di rumah majikannya Tag. Mereka sama-sama mencari Tag yang ternyata sudah terkapar dan lemes di bawah lemari. Mak, gak makan, gak minum, dan minim udara. Aduh, Tag ini bersembunyi tapi malah menyiksa diri. Di sini, Jit sambil memeluk Tag, dia mengembalikan gelang emas yang diberikan. Oh, Jit ternyata gak menjualnya loh. Dia cuma ngelamar dan isi satu formulir aja. Tapi ternyata dengan begitu, impian Tag terwujud. Jadi ternyata Jit itu lolos sebagai angkatan darat di India. Lalu Jit mengantarkan Tag kembali pulang ke rumah menemui paman dan bibinya. Tag akhirnya mencoba memberanikan diri untuk bicara dengan penuh air mata. Takut-takut juga kan. Plus dia juga minta maaf karena udah kabur. Tapi dia mohon untuk direlakan bisa hidup bahagia dengan laki-laki pilihannya. Tag bahkan juga bilang tentang paman dan bibinya memang berhak atas dirinya. Sang paman terharu karena akhirnya tahu kalau Tag ini selama ini dia tuh udah diperlakukan gak adil, tapi Tag tidak membenci mereka. Yang tadinya sang bibi marah-marah mau mukul gadis ini, malah si bibi yang dipukul oleh sang paman. Menurut Tag, gimana pun juga bibi yang selalu marah, mukulin Tag, gak pernah ngasih makan yang layak, tapi Tag dikasih tempat untuk tidur lah intinya. Tag tetap berterima kasih dan minta restu mereka untuk bisa menikah dengan tentaranya yaitu Jit. Oh, akhirnya mereka akur, mereka baikan, dan Jit dan juga Tag menikah. Mereka hidup bersama. The end. Oke, film Sufna berakhir dengan bahagia, happy ending. Semoga kalian juga happy ya kan? Saya juga dong didoain. Ya udah deh, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tungguin ya. Yang penting stay healthy. Dah.